Yuk belajar biologi tanpa menghafal. Mari belajar bersama saya. Di pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang definisi sel. Di beberapa buku literatur kamu pasti sudah membaca, udah ngeliat bacaan-bacaan tentang definisi sel. Garis besarnya adalah sel itu unit terkecil pada makhluk hidup. Berarti intinya hanya makhluk hidup aja yang punya sel. Selain makhluk hidup berarti nggak punya sel. Oke. Nah, lalu sel itu kan unit terkecil dari makhluk hidup, dari tubuh kita lah. Kalau tubuh kita yang paling kecil adalah sel, tapi sel ini nggak bisa dilihat dengan mata langsung. Harus menggunakan alat yang namanya mikroskop. Nah, berarti sel ini dia mikroskopik ya, nggak bisa dilihat dengan mata langsung, harus pakai alat. Nah, ngebayangin sel paling kecil tapi sebenarnya banyak banget aktivitas yang ada di dalam sel. Ya, kalau saya biasanya mengibaratkan sel itu kayak kelas. Sel itu kayak kelas. Jadi kelas 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, 12 MIPA 3, kelas 11, kelas 10. Itu kan kelas-kelas banyak ya kalau di sekolah. Saya ibaratkan itu kayak sel. Karena kalau sel bertemu dengan sel, dia akan nyusun apa? Akan menyusun yang namanya jaringan. Gitu ya. Jadi sekolah lah ibaratnya gitu. Nah, sekarang kembali ke sel tadi umpamanya adalah kelas itu sel. Di dalam kelas, coba kamu bayangin sebuah kelas, ada apa? Ada banyak kan? Ada komponen-komponennya ya. Ada kursi, ada papan tulis, ada guru. Di tengah-tengahnya tuh ada buat proyektor LCD ya kan. Terus ada AC, ada spidol, itu kan macam-macam dengan fungsinya macam-macam. Nah, sel saya umpamakan seperti kelas sehingga di dalam sel banyak komponen-komponennya. Nah, komponen-komponen sel disebut dengan organel sel. Organel sel. Nah, pada saat mau masuk ke dalam kelas, kita lihat di dalam kelas itu dilapisi, ya kan? Dilapisi, ada pembatasnya kan? Itu namanya membran sel. Dinding kelas itu ibaratnya membran sel. Nah, lalu di dalamnya itu tadi saya sebut ada apa? Ada organel-organel dengan fungsinya masing-masing. Nah, organel-organel sel apa nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, yang penting yang mau saya kasih tahu adalah bahwa sel adalah unit terkecil pada makhluk hidup. Sel adalah penyusun makhluk hidup. Tapi di dalam sel yang kecil banyak sekali aktivitas-aktivitas sel yang dilakukan oleh organel-organel sel. Nah, contoh kedua yang saya mau kasih gambaran untuk menggambarkan sel adalah seperti halnya akuarium. Akuarium, kamu ngelihat akuarium ya. Akuarium itu di dalamnya banyak. Ada ikan, ada apa lagi? Ikan banyak jenisnya ya kan. Ada batu-batu, ada tanaman air, ya kan. Ada airnya pastinya. Nah, pada sel, ini kan diumpamakan akuarium. Pada sel itu, seperti yang saya sebutkan tadi itu komponen-komponen sel atau organel-organel sel. Mana membran selnya? Ya, pinggirannya kacanya akuarium. Nah, airnya ini apa airnya? Airnya ini sitoplasma. Ya, sitoplasma diibaratkan air. Air diibaratkan sitoplasma. Gitu ya. Mau kasih contoh apa lagi? Saya mau ibaratkan seperti sebuah kota. Sebuah kota banyak aktivitas di dalamnya. Ada pabrik, ada tempat pemerintahan, kantor pemerintahan, ada sekolah, ada perumahan. Itu satu kota, banyak aktivitas di dalamnya. Nah, yang tadi saya sebutin itu organel-organel sel komponennya, ya kan. Nah, membran selnya ya batas kota. Nah, oke ya. Gimana menurut kalian? Bisakah mengibaratkan sel itu seperti apa?
Mari kita belajar di rumah kita masing-masing. Coba saya mau kalian menuliskan selain contoh yang sudah saya sebutkan, kira-kira apa lagi ya kita mau ibaratkan sel sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah penemuan sel. Selamat mencoba.